8 Januari 2015, kami menyusuri selatan Provinsi Banten dengan tujuan sebuah komunitas adat yang tinggal di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Dari Pelabuhan Ratu, kami mendaki menuju ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut sejauh 28 km. Menjelang petang, kami tiba di Kasepuhan Ciptagelar diiringi hujan bulan Januari. Kami hendak merekam bagaimana masyarakat adat yang melarang mekanisasi pertanian ini justru mampu bersuasembada pangan dan bahkan memproduksi sendiri energi listriknya. Secara administrasi kenegaraan, Kasepuhan Ciptagelar berada di Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat. Namun secara adat, Ciptagelar adalah ibu kota bagi 568 kampung lainnya yang dihuni tak kurang dari 30.000 jiwa di areal seluas hampir 5.000 hektar. Untuk memenuhi kebutuhan pangan warganya, komunitas adat penganut Sunda Wiwitan ini memiliki 8.000 lumbung padi yang menjamin ketersediaan pangan hingga 3 tahun. Padahal, seperti halnya masyarakat Baduy, aturan adat di Ciptagelar hanya mengizinkan menanam dan panen setahun sekali, serta pantang menggunakan alat pertanian modern seperti traktor. Bandingkan dengan kondisi umum di Indonesia, di mana Bulog yang memiliki 600 gudang, cadangan berasnya rata-rata hanya 8 bulan sampai 1 tahun saja. Bila ada kekurangan, Indonesia harus mengimpor. Padahal sawah di Indonesia digenjot panen 2 kali setahun dengan mekanisasi pertanian dan aneka pupuk kimia. Lantas mengapa hasilnya bisa berbeda? Selama sepekan tinggal di sini, kami mencatat setidaknya ada 3 faktor yang membuat Ciptagelar mampu bersuasembada. Pertama, karena adat melarang warganya menjual beras. Yoyo Yogasmana, salah seorang warga yang kerap menjadi juru bicara Kasepuhan, menjelaskan alasannya. Beras atau padi itu sendiri adalah kehidupan. Jadi ketika misalnya seseorang menjual beras, artinya ibaratnya menjual kehidupan itu sendiri. Ketika kehidupannya sudah dijual, artinya ngomong hidup, ngomong nyawa. Kalau di sini masuknya klasifikasi dosa besar. Seseorang yang menjual padi atau menjual beras, ibarat telah menghilangkan nyawa. Atau bisa konotasi hubungannya nanti sejajar dengan orang yang membunuh. Untuk memenuhi kebutuhan yang harus dibeli dengan uang, warga Ciptagelar memiliki sumber-sumber pendapatan lain seperti berternak, berdagang, atau menjadi pegawai. Faktor kedua adalah strategi tanam serentak dengan melihat tanda-tanda astronomi seperti akan dijelaskan pemimpin adat Ugi Sukriana Rakasiwi atau dikenal dengan Abah Ugi. Abah Ugi kini berusia 30 tahun. Ia mulai memimpin Kasepuhan sejak usia 21 tahun ketika menggantikan ayahnya, Abah Anom, yang wafat pada tahun 2007. Itu kita lihat bintang, ada namanya bintang kidang sama kerti, itu yang menjadi acuan kita di sini. Kalau istilahnya udah lurus dengan kita, wah di situ kita udah bisa nanam padi. Bintang itu loh dalam 1 tahun lewat itu cuma 3 kali sampai 4 kali saja. Dan yang menjadikan hama tidak ada, kita nanam padi itu serentak. Kalau di kota kan terus-terusan tiap bulan bertahap terus. Jadi udah yang ini panen, dia pindah lagi ke sawah tetangga, pindah lagi. Jadi ya si siklus hama juga dia akan bertahan panjang. Kalau di Abah di sini ketika hama kita nanam padi, hama misalkan ada ya ada gitu kan. Dia nggak banyak kan, ketika dia udah mau banyak, ketika Abah udah panen, dia kan pasokan makannya nggak ada, otomatis dia akan jadi sedikit lagi. Alam sudah mengatur sedemikian hingga sehingga kalau kami di sini tidak pernah menggunakan pestisida karena tidak pernah ada hama.
Dan jangan beranggapan bahwa tikus itu adalah hama. Barang adalah hama kalau kita tidak salah menempatkannya. Karena mereka hidup di antara kita dan menjadi bagian dari kita. Kini ada setidaknya 120 varietas padi asli warisan leluhur yang masih tersimpan di lumbung-lumbung Cipta Gelar. Faktor ketiga mengapa Cipta Gelar mampu bersuasembada dan memiliki cadangan beras hingga 3 tahun adalah sistem kepemilikan tanah dan tata ruang. Tanah pertanian di Cipta Gelar bukan merupakan hak milik pribadi dan tanpa sertifikat. Tanah garapan bisa dipindah tangankan dengan sistem ganti rugi antar sesama warga Kasepuhan. Komunalitas ini membuat agenda tanam dapat dilakukan serentak dan efektif meski hanya panen setahun sekali. Kasepuhan ini berada di atas areal 4.900 hektar. Secara adat, mereka membaginya menjadi hutan titipan yang sama sekali tak boleh diganggu atau dimanfaatkan. Jumlahnya 50%. Yang kedua, hutan tutupan yang hanya boleh dimanfaatkan secara terbatas seperti hasil hutan non-kayu. Dan ketiga adalah hutan bukaan yang meliputi sawah, ladang, dan permukiman. Sawah di Cipta Gelar sendiri tercatat 559 hektar atau sekitar 10% dari total wilayah. Mari kita bandingkan dengan rasio sawah dan luas wilayah di Indonesia. Menurut data Badan Pertanahan Nasional (BPN), bila seluruh daratan di Indonesia digabung, luasnya mencapai 180 juta hektar. Dari daratan seluas itu, yang digunakan untuk sawah tanaman pangan hanya 8,1 juta hektar, atau tak lebih dari 5%. Padahal, akibat politik pangan di masa Orde Baru, masyarakat yang semula mengonsumsi sagu, jagung, atau keladi, kini tergantung pada beras. Rasio luas lahan untuk tanaman pangan pokok inilah yang membedakan Cipta Gelar dan Indonesia pada umumnya. Biasanya kenapa sampai kemudian kalau memang negara agraris, kenapa harus ngimpor dari luar? Lalu kita, orang yang memegang tatanan ini, kalau misalnya satu saat Indonesia mau kembali, kebudayaannya ke arah timur, ke ketimuran, kejayaannya bisa seperti zaman dahulu kala. Kita mampu mengekspor apa yang kita punya sebetulnya untuk berbagi dengan yang lainnya. Ya, pinginnya masih kita ikut juga membantu untuk di seluruh dunia ya. Nggak di seluruh dunia, di Indonesia pun ya ada keinginan untuk membantu untuk pertanian. Dulu kita ngimpor beras ke luar negeri, ngirim beras ke luar negeri. Sekarang kan kita yang dikirim dari luar negeri. Padahal ya lahan kita banyak. Cuma kenapa itu terjadi? Cuma mungkin ya pemerintah kurang melihat dan kurang ingin mengembangkan teknologi yang ada di kita sendiri. Bahkan cuma melihatnya ikut-ikutan ke luar negeri terus. Padahal sebetulnya yang ada di kita juga ahli-ahli banyak. Cuma untuk tempat sama untuk peluang itu mungkin sangat sedikit untuk anak-anak Indonesia untuk mengembangkan di dunia pertanian. Harusnya pemerintah mengarahkan membina seperti apa, kita saling mengembangkan dan saling sharing. Kebanyakan pemerintah sukanya ya yang instan, beli udah jadi aja tanpa kita memikirkan ada permasalahan di lapangan seperti apa. Karena membiarkan 70% wilayahnya berupa hutan, Kasepuhan Cipta Gelar mendapatkan pasokan air yang tak pernah putus sepanjang tahun, sehingga mampu menghasilkan listrik sendiri dengan mikrohidro. Dengan listrik itu, ditambah energi matahari, Cipta Gelar akhirnya mendirikan stasiun televisi sendiri untuk warganya.